Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Arianto SPDGR, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 031 Banjar 12, Kabupaten Rokan Hilir. Dengan modul 1.3 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Dengan ini difasilitator oleh Ibu Diani Rise, SPD MPD, dan Ibu PP Fauzia, SPD GR. Definisi paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif atau EI menggunakan prinsip utama psikologi positif yang ada di sekolah dengan mengidentifikasikan hal yang baik yang ada di sekolah. Pendekatan EI mencari cara bagaimana hal positif tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. B. Membuat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Aturkan eksekusi. Visi guru penggerak. Mewujudkan generasi penerus bangsa yang terdidik, berkarakter, intelektual tinggi, sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam terwujudnya sekolah yang unggul dan berprestasi. Komponen visi terdidik. Peserta didik memiliki pengetahuan luas, beretika, berbudaya, mampu beradaptasi dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Berkarakter. Peserta didik memiliki karakter yang tercermin dalam profil Pancasila, yaitu religius, beretika, berbudaya, gotong royong, dan kreatif. Berintelektual. Peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan masalah dalam suatu situasi, serta memiliki pemahaman wawasan, ilmu pengetahuan yang luas dan terbuka terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Gambaran mental prakarsa perubahan. Aset. A. Peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tantangan. T. Menuntun peserta didik dalam mengerjakan tugas agar tidak keliru konsep. Aksi. A. Membiasakan peserta didik untuk berargumen. T. Pembelajaran. Peserta didik memahami bagaimana cara menyingkapi permasalahan yang bijaksana. Prakarsa perubahan. Mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan intelektualitas atau berpikir kritis peserta didik dengan mengadakan kegiatan literasi sekolah. B. Buatlah pertanyaan utama. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan utama ini untuk menentukan arah penyelidikan dan kekuatan aset potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menganalisa perubahan atau prakarsa, biasanya hanya dengan satu atau dua saja secara redaksional, menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis.
dengan pertanyaan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kita meningkatkan literasi di sekolah ini? Kemudian tindakan yang dilakukan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, teman sejawat terkait dengan pentingnya peningkatan literasi siswa. Yang kedua, tindakan yang kedua, mencari tahu inspirasi literasi dari sekolah lain atau sumber lainnya berupa internet. Ambil pelajaran atau discover. Discover ini pertanyaan di tahap ini berlanjut untuk mengenali kekuatan, aset atau potensi peluang lewat kegiatan penyelidikan atau pengapresiasi yang terbaik yang telah ditemukan. Inti positif tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Dengan pertanyaan, 1. Kegiatan apa yang sudah dilakukan di sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa? Pertanyaan kedua, siapa saja yang sudah berupaya membuat sesuatu kegiatan meningkatkan literasi siswa? Yang ketiga, sarana dan prasarana apa saja yang di sekolah yang dapat digunakan untuk meningkatkan literasi siswa? Untuk menjawab dari tindakan dari pertanyaan atau untuk melakukan penyelidikan, yang pertama adalah mendata kegiatan literasi yang berarah kemudian dilakukan di sekolah. Kemudian mendata teman sejawat yang sudah membuat kegiatan peningkatan literasi sekolah. Kemudian mendata sarana dan prasarana yang dilakukan atau yang dibutuhkan. Kemudian G, gali mimpi. Gali mimpi atau dream yang diharapkan dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan yang telah diwujud membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa yang lalu yang positif. Dengan pertanyaan, setelah terjadi peningkatan kemampuan literasi pada siswa, apakah kebiasaan yang baru yang akan muncul dari diri siswa? Dengan tindakan atau penyelidikan memotivasi pembelajaran pada bidang literasi akan meningkatkan paradigma siswa terkait dengan pembelajaran literasi, akan bergesernya dari yang membosankan berubah jadi yang mudah dan menyenangkan. J. Jabarkan rencana atau design. Pertanyaan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasikan tindakan konkret dan menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Dengan pertanyaan, bagaimana cara yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa? Dengan pertanyaan itu memberikan tindakan atau penyelidikan kegiatan selasa literasi di lapangan. Membuat kegiatan berbasis digital. Kemudian memanfaatkan atau memaksimalkan perpustakaan mini di sekolah. Kemudian memanfaatkan media sosial atau website untuk mendukung kegiatan literasi. Atur eksekusi. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan ini diharapkan dapat menentukan siapa yang
berpedalam mengambil keputusan, memulai berbudaya besar yang apresiatif secara berkelanjutan. Dengan pertanyaan, siapa yang terlibat dalam kegiatan literasi siswa? Apa peran setiap pihak yang terlibat? Kemudian bagaimana solusi jika ada kendala dalam penerapan kegiatan literasi? Bagaimana cara mengevaluasi kegiatan literasi yang sudah dilakukan? Dengan 4 pertanyaan akan memberikan tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mengajak siswa, rekan guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan orang tua untuk mendukung kegiatan literasi yang dilaksanakan. Kedua, tindakan kedua memberikan penjelasan kepada setiap pihak yang terlibat tentang peran yang dilakukan. Tindakan yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain untuk menemukan solusi jika ada. 4, evaluasi dilakukan secara menerapkan fleksi terhadap semua pihak yang terlibat. Perubahan rencana berdasarkan tahapan Bagja. Yang pertama, melakukan kebiasaan literasi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik. Menyediakan literatur pembelajaran dari berbagai sumber. Menerapkan pembelajaran yang interaktif antara guru dan peserta didik. Terima kasih dan salam dan bahagia.